Video pembelajaran ini akan menjelaskan tentang titik berat pada suatu benda homogen. Sedangkan pada video sebelumnya yang kita bahas adalah titik berat pada sistem partikel. Titik berat benda homogen itu adalah benda-benda yang partikelnya terdistribusi secara merata. Misalnya adalah benda-benda yang memiliki bentuk dua dimensi. Ada bujur sangkar, persegi panjang, misalnya seperti itu. Lingkaran, ya. Tapi ada juga benda-benda homogen yang memiliki tipe 3 dimensi. Apa benda 3 dimensi itu? Ada yang bentuknya balok, ada yang kubus, ada yang berbentuk bola, atau mungkin juga berbentuk tongkat. Maka benda-benda yang memiliki sifat homogen dan simetris, letak titik beratnya sangat mudah untuk ditemukan, yaitu pasti berada di tengah-tengah dari sistem benda tersebut. Jadi kalau bentuknya bujur sangkar, pasti titik beratnya ada di tengah-tengah sini. Kalau persegi panjang kita buat diagonalnya, maka perpotongan diagonal mendapatkan titik berat benda tersebut. Maka ketika kita mendapatkan benda yang tidak simetris, misalnya adalah bentuk dari titik berat suatu plat segitiga, maka untuk benda-benda yang berbentuk segitiga cukup mudah menentukannya, yaitu selalu pada posisi sepertiga dari ketinggian segitiga tersebut. Maka kalau kita anggap tingginya dari alas sampai ke puncak, maka letak titik beratnya ya sepertiga dari tinggi dari segitiga itu. Kalau segitiganya berbentuk siku-siku, maka menjadi lebih mudah. Kenapa? Karena kita bisa menganggap alas ini sebagai tinggi atau yang bagian ketinggi ini sebagai alasnya. Maka tinggal kita ambil saja posisinya pasti sepertiga dari panjang alas dan sepertiga dari panjang tinggi. Ingat, diukur dari posisi siku-sikunya. Maka didapatkanlah koordinatnya pada titik tersebut. Maka titik ini menjadi nama titik berat untuk segitiga siku-siku. Bagaimanakah penerapannya? Penerapannya misalnya kita memiliki suatu bentuk plat berbentuk huruf seperti ini, ya, berwarna kuning ini, dengan ukuran panjangnya itu 6, ini tingginya 4, kemudian ini ada potongannya sehingga berbentuk yang bagian sini tinggal 2 lebarnya, ini tingginya tinggal 8. Maka untuk menyelesaikan kita harus memotong benda ini menjadi bentuk beraturan. Kalau kita potong menjadi bentuk beraturan, maka benda ini sebenarnya tersusun atas dua dimensi, yaitu ada persegi panjang dan juga nanti ada persegi, yaitu dengan ukuran yang panjang ini dengan tingginya 8 dan lebarnya 2, sedangkan yang pendek ini memiliki lebarnya 4 dan tingginya 4. Maka kalau kita mendapatkan benda yang memiliki bentuk-bentuk tertentu, harus jeli bagaimana kita mengubahnya menjadi bentuk yang beraturan. Setelah kita temukan bentuk beraturannya, dengan mudah kita tentukan komponen-komponen titik berat untuk potongan benda yang kita maksud. Untuk yang panjang, tentu titik beratnya ada di tengah-tengah. Karena di tengah-tengah, maka dia pasti berada pada posisi koordinat yang terbaca adalah untuk yang panjang ini pada koordinat 1,4. Tengah-tengahnya dari lebar 2 adalah 1, tengah-tengahnya dari tinggi 8 adalah 4. Sedangkan untuk yang potongan berikutnya, titik beratnya berada di tengah-tengahnya persegi atau balok, pada bujur sangkar. Karena tengah-tengahnya bujur sangkar dengan panjang 4 dan tinggi 4, maka kalau kita baca menggunakan koordinat, ini adalah pada koordinat 4 dan pada ketinggian Y setinggi 2. Maka dia punya koordinat 4,2 untuk yang bujur sangkar dan 1,4 untuk yang persegi. Pak Didi menggunakan model tabel. Karena tabelnya ini diketahui luas, menggunakan luas, maka kita menggunakan bendanya adalah A. Maka ada benda A1 yang panjang ini dan ada A2 yang persegi. Luas yang panjang adalah 2 dikalikan 8, luasnya 16. Sedangkan untuk yang bujur sangkar, luasnya adalah 4 dikalikan 4. Maka hasilnya juga 16.
Titik berat yang persegi panjang 1,4. Kita tuliskan saja ini 1,4. Untuk yang bujur sangkar 4,2. Kita tuliskan saja tempatnya. Tinggal kita kalikan A dikalikan X dan A dikalikan Y, maka didapatkan hasilnya setelah kita jumlahkan AX-nya adalah 80 dan AY-nya adalah 96 dengan jumlah totalnya adalah 32. Maka dengan menggunakan metode itu nilai X-nya adalah 80/32 dan nilai Y-nya adalah 96/32. Didapatkan titik beratnya 2,5 dan 3 meter pada sumbu Y-nya. Ini adalah cara yang pertama. Ada cara yang kedua, yaitu dengan menggunakan asumsi benda ini mula-mula berbentuk persegi panjang dengan ukuran 6 sebagai lebar dan tingginya ada 8. Supaya terjadi bentuk benda seperti awal ini, maka plat yang utuh ini kemudian kita potong, yang warna merah ini sebagai alat potongnya, sehingga kita potong dengan ukuran 4x4 supaya terjadi bentuk sama seperti pada soal. Metode ini dikenal dengan cara metode utuh dan metode lubang. Artinya kita tentukan dulu ketika utuh itu titik beratnya di mana. Ketika utuh titik beratnya pas di tengah-tengahnya, yaitu 3,4. Kemudian benda kedua adalah benda yang kita gunakan memotong. Yang memotong pun juga harus kita tentukan titik berat potongan itu di mana? Di tengah-tengah yang warna orange atau warna merah ini. Tengah-tengahnya kita baca di sini berapa koordinatnya. Karena ini panjangnya 4 dan 4, tentu pada posisi 2,2 menurut persegi yang merah. Kalau dibaca dari pojok sini, maka koordinatnya akan menjadi angka. Di sini angka 4. Dan di sana angka 6, maka koordinatnya adalah 4,6. Dilihat dari pojok titik nolnya. Maka tinggal kita masukkan saja untuk benda itu ada benda utuh dan ada benda yang lubang. Yang utuh luasnya bertanda positif, yang lubang luasnya bertanda negatif. Ini yang harus menjadi perhatian sungguh-sungguh. Jadi kalau kita menggunakan metode lubang, pastikan benda yang utuh adalah punya volume atau punya luas positif, benda yang lubang punya model luas negatif. Maka yang utuh tadi punya koordinat 3,4 kita masukkan, yang berlubang punya koordinat 4,6. Tinggal kita kalikan masing-masing AX dan AY-nya, kita dapatkan untuk yang berlubang tentu, ya kan? Di sini nanti juga kita lihat nilainya. Maka kalau ini negatif dikalikan positif ketemunya negatif. Negatif dikalikan Y-nya positif, ketemunya juga negatif. Kalau kita jumlahkan, hasilnya akan tetap sama seperti pada tabel di atas. Dengan demikian, tentu hasil titik berat baik menggunakan metode menggunakan bentuk benda asli maupun menggunakan metode benda yang kita potong sedemikian rupa untuk menghasilkan bentuk awal soal, maka hasilnya pun juga akan tetap sama. Maka penyelesaian menggunakan metode ini pun nanti akan berlaku juga untuk contoh-contoh benda yang lain. Misalnya kalau kita memiliki bentuk plat yang lain seperti ini. Kita potong jadi dua. Ada yang persegi, ada yang segitiga. Kita tentukan titik beratnya masing-masing. Ini pada posisi 0,4, ini pada 0,12. Kenapa ini jadi angka 0,12? Karena segitiga ini punya tinggi 6. 6 kita ambil sepertiga, ini pada posisi 2. Tetapi karena 2 ini kita ukur dari bawah, maka 2 itu harus kita tambahkan dengan ketinggian 10. Maka ini koordinatnya pada Y nilainya 12. Sedangkan posisi X-nya karena pada sumbu X-nya 0, maka dia memiliki posisi 0. Maka kita tentukan benda A sebagai luasnya, maka ada yang bentuknya persegi panjang, ada yang luasnya segitiga. Persegi panjang kita hitung luasnya. Ini lebarnya 4 karena 2 dari 0 berarti ini min 2, maka lebarnya 4. 4 kalikan tingginya 10, maka 40. Sedangkan untuk segitiga, alasnya adalah 4 ke kanan, 4 ke kiri, maka alasnya adalah 8, tingginya adalah 6. Kalau kita hitung, setengah alas kali tinggi ketemu luas. Dan seterusnya, kita temukan 0,4 kita pindahkan, 0,12 juga kita pindahkan, kita kalikan, didapatkan hasil seperti yang tadi. Inilah nilai titik beratnya. Berarti titik beratnya ada di 0,7,625. X-nya 0, Y-nya 7,625.
Dan yang terakhir, bagaimana kalau benda itu berbentuk tongkat? Di sini ada tongkat berwarna biru, berwarna kuning, dan berwarna hitam. Dengan panjangnya masing-masing, yang biru 10, yang kuning 4, yang hitam 6. Maka kita tentukan titik beratnya. Tongkat panjangnya 10, tentu titik beratnya masing-masing semuanya pasti di tengah-tengah warna biru, di tengah-tengah warna hitam, dan di tengah-tengah warna kuning. Tetapi di tengah-tengah itu kalau kita baca menggunakan titik acuan nolnya ada di sini, maka mendapatkan hasil titik K warna kuning itu adalah min 2,0 titiknya kalau kita lihat posisi tengahnya. Yang warna hitam di tengah-tengah ini itu adalah kalau kita baca berarti di sini sudah dikurangi 2 meter. Tadi yang warna hitam itu 6 meter, berarti ini panjangnya tinggal sejauh 4 meter. 4 meter karena tadi ini 2 meter dan tengah-tengahnya itu adalah 3 meter, maka sisanya tinggal 1 ini. Ini tinggal 1 meter di sini. Ya, karena totalnya 6 meter, kita potong jadi 2, tengah-tengah adalah 3 meter, 3 meter sudah diambil 2, maka ini tinggal 1 meter. Demikian juga untuk yang atas. Yang atas itu 10 meter. Kalau kita potong mendapatkan panjang 5 meter. Karena 5 meter sudah diambil 2, berarti yang ke sebelah sini tinggal 3 meter. Maka ini posisinya koordinat 3,4. Jadi harus jeli sampai ke tingkat itu. Kalau sudah didapatkan, maka sama yang lainnya. Bendanya berbentuk panjang, maka kita sebutkan panjangnya berapa. Koordinatnya kita pindahkan semua, kita kalikan, kemudian tinggal kita jumlahkan. Yang kita jumlahkan siapa? L kita jumlahkan, LX kita jumlahkan, LY kita jumlahkan. Sehingga kita pastikan menemukan X-nya adalah LX ini dibagi dengan 20, dan untuk mendapatkan Y-nya adalah LY ini dibagi dengan 20. Demikianlah bagaimana kita mampu menentukan titik berat pada benda-benda homogen. Selamat belajar.